Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi dari SMK N2 Kota Serang. Berdirinya saya di sini untuk menjelaskan tentang mesin CNC turning. Yang pertama program kita adalah menjelaskan tentang mesin CNC turning. Yang kedua adalah bagian-bagian mesin turning. Yang ketiga, cara pengoperasian mesin CNC turning. Ayo kita mulai. Oh iya, sebelum masuk, kalian tahu nggak apa itu mesin turning? Mesin turning digunakan untuk memotong dan membentuk benda kerja dengan cara memutar benda kerja pada porosnya dan memotong dengan pisau potong yang dikontrol oleh komputer. Ya. Teman-teman, sekarang kita lagi ada di dalam bengkel. Nah, beginilah bentukan mesin disebut CNC turning. Ya, bisa kita lihat lebih dekat. Nah, di sini saya ada bersama dengan teman saya yaitu Mas Rafa. Mas, Oh ya, perkenalkan diri dulu, Mas. oh ya, nama saya Raka Maula Perdana. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari mesin turning. Nah, Mas Rafa ini adalah ahli dalam CNC turning. Ya, kalau teman-teman ingin tahu bagian-bagian mesin turning, bisa tanya dia. Di sini ada bagian tekam, di sini tekam. Nah, di sini ada spindle. Nah, di sini terus lalu di bagian sini ada motor penggerak dari spindle untuk menggerakkan spindle dan juga tekam. Nah, di sini fungsi tekam sendiri yaitu untuk mencekam benda kerja. Nah, benda kerja di sini dicekam lalu akan digerakkan secara memutar. Nah, setelah itu ada nih eretan. Nah, eretan ini berfungsi untuk menggerakkan tool turret. Tool turret ini setelah itu ada sumbu Z dan X. Nah, Z ini biasanya digunakan untuk bagian memanjang dan juga sumbu X itu untuk bagian yang melintang. Nah, di sini ada tool turret. Tool turret ini biasanya digunakan untuk mencekam benda potong. Benda potong atau pisau potong. Nah, pisau potong akan dicekam di sini dan nanti digerakkan oleh eretan-eretan ini dari X dan Z untuk membobot benda kerja nanti. Dan setelah itu di sini ada turret, di sini ada kepala lepas. Nah, kepala lepas ini biasanya digunakan untuk mencekam benda yang terlalu panjang yang tidak cukup dicekam oleh satu cekaman saja. Nah, jadi akan dijepit di sini. Setelah itu ada cooling. Nah, cooling ini berguna untuk mendinginkan pisau potong supaya dia tidak haus atau tidak panas, tidak mudah panas, dan itu akan menyebabkan patah nanti pada pisau potongnya. Nah, Mas, berhubung semuanya itu kelihatan simpel. Ini apa sih nama dan fungsinya? Ini namanya panel kontrol. Nah, dari yang bagian-bagian yang sudah saya jelaskan tadi, ini dikontrol dari panel kontrol sini. Ini gunanya untuk mengontrol bagian-bagian ini. Nah, biasanya juga di sini ada bagian untuk misalnya ini emergency. Nah, emergency ini berguna pada saat pekerjaan CNC ketika ada kendala nih, misalnya kendala, waduh ada kendala nih, masalah gitu ya, langsung pencet sini, pencet, dan semua itu otomatis akan berhenti total, ya berhenti total agar supaya kendala tersebut tidak kepanjangan. Nah, di sini juga ada untuk power. Kalau fungsi generator ini fungsinya buat apa? Nah, ini untuk menggerakkan eretan itu, eretan. Oh, eratnya di dalam. Ya, ya. Terima kasih, Mas ya. Oh iya, Mas. Kan ada satu program lagi yaitu cara mengoperasikan CNC ini. Mas boleh bantu? Oh ya, bisa. Nah, untuk pengoperasiannya coba. Nah, di sini ada untuk tombol on-nya. On di sini. Ya kan? Lalu, nah, ini akan
Nah, nih setelah dinyalakan, setelah muncul gini, pencet jok, jok. Nah, di sini untuk menggerakkan eretan. Nah, pencet ini untuk menggerakkan eretan dari Z. Oh, kemarin Mas coba. Nah, ini untuk menjauhkan, dan ini untuk mendekati. Nah, setelah itu untuk X-nya, untuk X-nya pencetin lagi, dan dia akan berubah secara otomatis ke X. Kita akan menggerakkan X. Nah, tuh bisa dilihat sendiri ini bergerak. Nah, sip. Nah, setelah itu kita juga bisa menggerakkan spindle. Spindle bisa digerakkan. Nah, spindle ini untuk menggerakkan. Nah, secara otomatis dia akan bisa berputar seperti ini. Nah, untuk mematikan spindle agar supaya stop, pencet stop. Nah, dia otomatis akan berhenti. Nah, untuk misal kalian ingin mengatur kecepatan spindle juga bisa. Jangan pencet S. Misalnya kalian ingin 40, enter. Akan pencet ini. Tuh, dia akan bergerak 40. Kecepatannya 40. Ini sangat lambat ya. Ya. Kalau kencang bisa tidak? Bisa. Bisa juga. Oh, berarti setiap mau mengubah speed itu di stopkan dulu speednya. Ya, agar supaya tidak ada kendala. Di stopin, baru pencet S lagi. Misalnya ingin berapa? 500 lah. Enter. Pencet ini. Tuh, dia akan bergerak 500. Terus teman-teman, jadi kecepatan 500 sangat kencang. Ya. Sampai-sampai tidak kelihatan di speed kamu. Nah, itu untuk stopnya lagi. Kalau memutar arah balik jarum jam, apakah bisa? Nah, bisa. Nih, kalau yang misalnya tadi kan bisa dibilang berlawanan ya. Ya, berlawanan. Nah, ini untuk yang Kalau sesuai, ini sesuai dengan alur Ya. jarum jam. ya. Selain Ah, itu apalagi sih Mas? Tolong boleh jelaskan? ya, setelah itu Oh, ini nih, ini kegunaannya untuk apa? Dan oh cara ya, menggunakannya gimana? itu cooling. Cooling namanya cooling untuk mendinginkan pisau. Cooling juga bisa dengan pencet ini. Wah, secara otomatis dia akan keluar ya? Iya. Sudah. Ini untuk stop. Nah, untuk mematikannya, tinggal pencet emergency. Setelah itu matikan. Setelah itu bagian belakangnya dimatikan. Ya, sudah itu. Apabila mesinnya mati, dia langsung Ya, Nah teman-teman, segitu saja untuk penjelasan mesin CNC turning. Ya, terima kasih Mas Aqua ya. untuk menjelaskan tentang bagian-bagian mesin CNC dan cara mengoperasikannya. Ya, semoga dengan saya menjelaskan bagian-bagian mesin CNC dari turning ini, kalian bisa mengerti apa aja yang ada di mesin turning ini dan juga fungsinya sedikit saja. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kata-kata salah dan kurang berkenan. Cukup sekian dari